Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama dalam video tutorial membuat website profesional menggunakan framework CodeIgniter. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana membangun sebuah website berbasis framework. Studi kasusnya kita akan membangun sebuah website universitas ya. Jadi kita akan membangun website universitas menggunakan framework CodeIgniter. Walaupun nanti pada implementasinya kita juga bisa membangun website perusahaan ataupun website sekolah ya, menggunakan framework CodeIgniter yang kita bahas pada video tutorial ini. Jadi kita tidak terpaku hanya kepada proses pembuatan website universitas ataupun kampus. Jadi hasil pembelajaran ini bisa kita terapkan untuk membangun website untuk instansi-instansi lain ya, contohnya mungkin perusahaan. Oke, di sini kita akan review sedikit hasil dari pembelajaran kita. Oke, ini dia hasilnya ya, seperti ini. Kita nanti akan menggunakan framework CodeIgniter versi 3.0.3. kemudian kita juga akan menggunakan template Bootstrap ya. Ini templatenya sudah kita download, kemudian kita akan gunakan untuk template dari website kampusnya seperti ini. Oke, di video tutorial juga sudah disertakan bonus berupa template Bootstrap yang telah saya download dan telah dimasukkan ke dalam di video tutorial. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan template yang ada di video tutorial, ataupun teman-teman mungkin ada koleksi template yang telah di-download sebelumnya, itu bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran kita ya. Jadi kali ini kita akan menggunakan template Libra ya. Jadi template ini bernama Libra. Oke, di sini di hasil pembelajaran nantinya kita akan membuat website universitas seperti ini. Oke ya. Nah, di sini di bagian atas ada menu. Ini menu sudah menggunakan database. Jadi menu-menu ini bisa kita tambahkan ataupun mau kita edit ataupun mau kita hapus. Ya, ini sudah mengambil data dari database. Oke, login ini untuk login administrator dari websitenya. Oke, kemudian di sini juga ada slider ya. Slider ini merupakan animasi berita ya untuk header dari website kita. Di sini kita menampilkan header berupa berita. Ini juga berasal dari database. Oke, seperti ini. Next. Ya, ini previews. Oke. Kemudian di bawahnya juga ada di sini aplikasi online. Ya, ada Siakat, Simpek, kemudian Sinekat dan Simke ya, SIM keuangan. Jadi ini tampilannya kita akan mengambil dari template Libra yang kita gunakan ya, template Libra yang kita gunakan. Kemudian di bagian bawah juga ada suara rektorat ya, seperti ini. Ini merupakan animasi ya, bawaan dari template yang kita pakai. Kemudian di bawahnya juga ada profil dosen. Di sini kita menampilkan hanya 6 data dosen ya, 6 data dosen. Jadi kita ingin menampilkan misalkan detail dari dosen Hendra Marudama, misalkan kita klik maka tampil detailnya seperti ini ya. Oke, atau misalkan Fahmi Wijaya MT. Oke, ini detail dari dosennya. Jadi ini juga bawaan dari template ya, mengambil data dari database. Kemudian juga ada footer ya, ada alamat, kemudian quick access-nya, dan juga ini merupakan link eksternal ya, link eksternal seperti ini. Kemudian juga ada hubungi kami, ini merupakan interaksi antara pengunjung dan website. Jadi pengunjung bisa mengirimkan komentar ataupun pertanyaan kepada administrator websitenya ya. Di sini ada logo dan juga ini bawaan dari CodeIgniter ya, pack rendered ya,
2,280 detik ya load halamannya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk profil kampus ya, ini dia profil kampus. Ini sudah ada isinya di sini ya, profil kampus. Kemudian di sini headernya tidak di load lagi ya. Header hanya di load pada halaman home ataupun halaman beranda. Kemudian ada juga di sini sebelah kanan ada testimoni alumni seperti ini. Ini juga mengambil data dari database. Ada berita terbaru untuk sidebarnya ya. Galeri ini menampilkan data dari galeri website kita. Di sini contohnya di sini ada 3 buah folder ya. Album ya, album. Misalkan kita klik keluargaku, maka tampil isi dari album keluargaku. Oke, ini dia. Nah, di sini kita juga menggunakan template dari Libra. Oke, ini kontak sama seperti di bawah di bagian footer. Ya, ini untuk mengirimkan berita ataupun komentar serta pertanyaan kepada administrator website. Oke. Jadi ini dia tampilan website yang akan kita bangun nantinya. Sekarang kita langsung saja dalam proses yang pertama ya, yaitu instalasi master dari Codeigniter. Oke. Di sini saya telah mendownload master dari Codeigniter. Kita sudah menggunakan versi 3 ya. Jadi kita menggunakan di sini Codeigniter versi 3.03. Ya, di sini ada isinya seperti ini ya. Ada folder application, system dan user guide. Ya, jadi kita nanti akan banyak bermain di folder application. Oke, jadi cara menginstal master dari Codeigniter ini sangat sederhana sekali. Kita akan mengcopy folder Codeigniter ini ya. Kita klik kanan, kemudian kita copy. Kemudian kita buka drive instalasi SAM kita ya. Jadi di sini saya menggunakan SAM. Ya, di sini saya menggunakan SAM. Ya. Dimana pastikan Apache dan MySQL sudah terinstall. Jadi teman-teman yang belum memiliki master SAM sudah saya sertakan dalam DVD tutorial ini ya, master SAM. Jadi ini sudah start ya Apache dan MySQL-nya. Dimana Apache ini untuk web server kita dan database kita gunakan di sini MySQL. Oke, ini portnya ya, port 80 untuk Apache. Oke. Setelah itu ini tadi telah kita copy ya. Kita copy master Codeigniter-nya, kemudian saya menginstal SAM-nya di C. Kemudian di sini ada SAM. Kita masuk ke directory htdoc ataupun folder htdoc ya. Nah, di sini kita paste ya. Di htdoc kita paste. Oke, ini dia masternya Codeigniter versi 3.03. Kalau yang ini tadi, ini nama foldernya adalah website profesional. Itu foldernya ini dia, website profesional. Nah, ini hasil jadi dari pembelajaran kita untuk membuat website profesional ya. Oke. Kemudian master dari Codeigniter ini akan kita rename ya. Kita klik kanan, kemudian kita rename. Nah, di sini kita akan mengganti nama folder menjadi web. Enter ya. Jadi project kita kali ini kita beri nama web. Ya, kalau hasilnya website profesional, di sini kita akan merename master dari Codeigniter menjadi web. Oke, jadi proses instalasi dari Codeigniter sangat sederhana sekali. Kita hanya mengcopy master ke directory htdoc jika kita menggunakan SAM. Oke, ini dia. Terus bagaimana cara memanggil dari project kita, project web kita? Oke, di sini kita akan menggunakan browser. Ya, jadi di address barnya kita tinggal mengetikkan localhost / kemudian nama foldernya web, seperti ini, localhost kemudian web, enter.
Oops. Oke, di sini kurang L ya, localhost web. Oke, ini dia. Nah, ini adalah tampilan dari welcome message ya, yang ada di master codeigniter. Ya, jadi kita panggil localhost kemudian /web. Web itu adalah nama folder kita ataupun project kita. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini. Di sini muncul juga ya pack render rate-nya. Kemudian versi dari codeigniter 3.03. Nah, oke. Jadi halaman ini adalah halaman dari default controller dari codeigniter. Ya, jadi sini ada welcome to codeigniter. Kemudian jika kita ingin menemukan halaman ini, halaman yang tampil sekarang itu lokasinya ada di application, kemudian view, nama filenya adalah welcome message.php. Ini dia. Ya, jadi kalau kita lihat strukturnya seperti ini ya. Application, ini dia di project kita web application, kemudian view, kemudian welcome message. Ini dah welcome message.php ya. Jadi ini adalah halaman yang di load di default controller. Jadi yang pertama dipanggil ada halaman welcome message ya. Kemudian controller yang memanggil halaman welcome message ini ada di application, controllers, kemudian welcome. Ini dia application, controllers, kemudian nama file ada welcome.php. Ini dia. Jadi controller di sini hanya memanggil sebuah view ya, sebuah tampilan bernama welcome message. Jadi tampilannya kalau kita buka menggunakan editor ya, kita buka di sini. Sebentar. Oke. Coba kita ke bagian view ya, application, kemudian view. Kita buka di sini welcome message-nya menggunakan editor. Nah, di sini saya menggunakan editornya adalah Adobe Dreamweaver. Saya di sini menggunakan versi yang 4. Ya, versi 4. Ya, di sini kita telah membuka halaman welcome message.php menggunakan editor. Ya, di sini saya menggunakan Dreamweaver ya, Adobe Dreamweaver. Nah, jadi teman-teman semua bisa menggunakan editor selain Adobe Dreamweaver. Ya, mungkin teman-teman ingin menggunakan editor NetBeans ataupun Sublime. Jadi tergantung familiar kita menggunakan editor. Kalau saya di sini menggunakan Adobe Dreamweaver karena memang lebih mudah ya, lebih sesuai ya. Kita juga bisa melihat desain dari aplikasi kita seperti ini ya, tampilannya bisa kita lihat, tampilan desainnya seperti ini. Kalau kita menggunakan Sublime, kita hanya melihat tampilan coding seperti ini ya. Kalau saya lebih nyaman menggunakan Adobe Dreamweaver, namun pada contoh kasus yang lain mungkin saya lebih nyaman menggunakan Sublime ataupun NetBeans ya. Oke. Jadi ini adalah halaman welcome message.php yang ada di folder view. Ini dia yang dipanggil oleh controller welcome ya. Jadi yang memanggil halaman welcome message adalah controller welcome. Jadi tampilannya di view itu sama dengan yang ada di browser. Seperti ini ya. Jadi sangat sederhana sekali logika untuk menampilkan halaman ataupun membuat sebuah controller di codeigniter ya. Karena codeigniter ini adalah salah satu framework yang sangat mudah untuk dipelajari. Selain memang strukturnya mudah untuk dipelajarin, di sini juga sudah terdapat user guide-nya ya. User guide-nya untuk kita belajar menggunakan
library ataupun helper misalkan, kemudian controller, routes, sudah ada semua di sini di user guide-nya. Ya. Selain itu juga CodeIgniter ini sudah sangat terkenal di kalangan programmer ataupun developer web. Ya. Oke, ini adalah halaman welcome message yang dipanggil oleh controller ya. Jadi kita telah melakukan instalasi CodeIgniter. Ya. Nanti kita akan banyak bermain ya, di project kita. Itu kita akan banyak bermain di folder application. Di application. Di sini ada folder catch, kemudian config, controller, score, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk menyimpan aplikasi kita yang akan kita bangun nantinya. Oke, nantinya kita akan sangat sering sekali bermain di folder controllers. Ya, jadi kita akan membuat controller itu di folder controller. Kemudian kita juga nanti akan sering bermain di model, ya, di folder models. Ini dia. Kemudian kita juga nanti sering bermain di folder view. Ya, jadi CodeIgniter adalah salah satu framework berbasis MVC, Model View Controller. Ya, jadi MVC itu adalah models, ya, V-nya view, C-nya adalah controllers. Jadi model view controllers. Di mana di controller kita akan menangani proses pembuatan function-function untuk aplikasi kita. Di sini kita akan membuat function untuk website kita. Kemudian untuk models ini biasanya kita gunakan untuk membuat query ke database, ya, query ke database. Sedangkan view ini kita gunakan untuk menyimpan tampilan dari website kita. Contoh di sini adalah welcome message ya. Ini dia tampilannya di browser. Jadi view untuk menyimpan tampilan ataupun layout dari website kita ataupun aplikasi yang kita bangun. Oke, jadi ini dia proses instalasi CodeIgniter-nya telah selesai kita lakukan. Nanti kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Kita akan membahas mengenai controller, kemudian function lebih jauh lagi. Oke, selesai video pertama kita kali ini dalam proses instalasi CodeIgniter-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.